Bayangkan dua negara tetangga yang selama puluhan tahun hidup berdampingan, tiba-tiba terjebak dalam api konflik yang meledak hanya karena sebuah perbatasan dan sejarah yang belum usai. Thailand dan Kamboja kembali berseteru, dan kali ini pertikaian mereka bukan sekadar ketegangan diplomatik, tetapi telah berubah menjadi perang terbuka yang membakar desa, menewaskan warga sipil, dan memaksa puluhan ribu orang melarikan diri dari rumah mereka. Semua bermula dari sengketa lama tentang Candi Kuno Preah Vihear, situs bersejarah yang menjadi simbol kebesaran sekaligus luka kolonial. Walau Mahkamah Internasional telah memenangkan Kamboja sejak 1962, garis batas di wilayah itu tetap menjadi bara dalam sekam. Pada 28 Mei 2025, satu peluru memecah keheningan perbatasan. Seorang prajurit Kamboja tewas setelah bentrokan bersenjata dengan tentara Thailand. Tapi itu baru awal. Bentrokan makin meluas, dari titik Changbok hingga Tam Muen Tom, senapan, rudal BM-21, bahkan pesawat tempur F-16 mulai dikerahkan. Thailand diduga menggunakan bom klaster. Kamboja menuduh pelanggaran HAM berat. Dan di tengah asap dan ledakan, warga sipil jadi korban. Anak-anak terpisah dari orang tua. 18.000 orang kini mengungsi. Tapi konflik ini bukan hanya soal senjata. Ada perang lain yang lebih licik dan berbahaya, perang informasi. Propaganda dan berita palsu menyebar di media sosial seperti virus. Pemerintah Kamboja bahkan memperingatkan rakyatnya untuk tidak mempercayai media asing atau konten yang viral. Situasi ini memaksa Kamboja mengaktifkan wajib militer untuk warga 18-30 tahun mulai 2026. Thailand, mereka memperketat ekspor energi, memblokir jalur logistik, dan memindahkan 100.000 warga sipil dari zona merah. ASEAN pun dibuat tak berdaya. Pertemuan darurat tak juga menghasilkan solusi. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan Jepang mulai bicara, tapi dunia hanya bisa menyaksikan. Sementara itu, konflik terus bergulir. Kita harus bertanya, apakah ini hanya soal wilayah atau ada dendam politik yang lebih dalam? Hubungan dingin antara pemimpin Thailand dan ex-PM Kamboja Hun Sen disebut ikut memanaskan konflik. Ini bukan hanya perang dua bangsa, tapi juga ego dua kekuasaan. Dan ketika dua pemimpin bertarung soal sejarah, rakyatlah yang membayar harga. Kini pertanyaannya adalah, apakah kita akan melihat perdamaian atau api perang regional yang lebih besar? Apakah ASEAN cukup kuat menahan badai ini? Atau kawasan Asia Tenggara sedang menuju bencana geopolitik yang lebih dalam lagi?